Stop! Sebelum Bapak Ibu menekan tombol forward dan membagi kabar rapel itu ke grup, tonton ini 20 detik dulu. Ada 7 mitos berbahaya tentang rapel yang masih dipercaya jutaan pensiunan hari ini 10 April 2026. Dan ada 3 pertanyaan ajaib yang bisa langsung membantu membedakan fakta dari hoaks. Jadilah sumber informasi yang dipercaya di komunitas pensiunan Bapak Ibu, bukan penyebar hoaks yang tidak disengaja. Mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para pensiunan hebat dari seluruh penjuru Nusantara. Selamat datang kembali di tanggal 10 April 2026 yang penuh dinamika informasi ini. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, hati tenang, dan tetap jernih dalam memandang berbagai kabar yang terus mengalir deras setiap harinya. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Kita tidak akan sekadar membahas kabar tentang rapel. Kita akan belajar bersama bagaimana caranya menjadi konsumen informasi yang cerdas, yang tidak mudah dipermainkan oleh berita-berita sensasional yang dirancang untuk menarik klik dan tontonan, bukan untuk memberikan kebenaran. Di era digital seperti sekarang, kemampuan memfilter informasi adalah keterampilan yang sama pentingnya dengan kemampuan membaca dan menulis. Dan bagi para pensiunan yang setiap harinya dibanjiri kabar tentang rapel, THR, dan berbagai kebijakan terkait pensiun, kemampuan ini menjadi sangat krusial. Jadi hari ini di tanggal 10 April 2026 ini kita akan bongkar 7 mitos paling berbahaya tentang rapel yang masih beredar, dan kita akan belajar 3 pertanyaan ajaib yang bisa langsung membantu membedakan fakta dari fiksi. Sebelum kita masuk ke daftar mitos, penting untuk memahami terlebih dahulu mengapa mitos tentang rapel begitu mudah tersebar dan begitu mudah dipercaya. Ada beberapa faktor psikologis yang bermain di sini. Faktor pertama adalah wishful thinking atau keinginan yang kuat. Ketika kita sangat menginginkan sesuatu, otak kita cenderung lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan keinginan tersebut. Karena jutaan pensiunan sangat menginginkan rapel segera cair, maka setiap informasi yang mengatakan rapel akan segera cair akan diterima dengan lebih sedikit filter kritis. Faktor kedua adalah trust dalam komunitas. Ketika informasi datang dari seseorang yang kita percaya, teman arisan, anggota keluarga, tetangga dekatnya, kita cenderung mempercayainya lebih mudah tanpa memverifikasi terlebih dahulu. Padahal sumber yang kita percaya itu sendiri mungkin hanya meneruskan informasi yang diterimanya tanpa verifikasi. Faktor ketiga adalah format yang meyakinkan. Banyak konten hoax dirancang dengan sangat profesional, menggunakan bahasa formal, menyebut nama institusi resmi, bahkan mencantumkan angka-angka yang terlihat spesifik. Semua ini menciptakan kesan kredibilitas yang palsu. Faktor keempat adalah tekanan sosial di grup. Dalam grup WhatsApp, ketika satu orang menyebarkan kabar dan banyak yang bereaksi positif, tekanan sosial mendorong yang lain untuk ikut percaya agar tidak terlihat ketinggalan atau terlalu skeptis. Memahami faktor-faktor ini membantu kita membangun pertahanan yang lebih baik. Mari kita mulai membongkar mitos-mitos tersebut. Mitos 1. Rapel adalah bonus atau hadiah dari pemerintah. Ini adalah mitos yang paling mendasar dan yang paling merusak cara pandang kita tentang rapel. Fakta, rapel bukan bonus dan bukan hadiah. Rapel adalah hak yang pembayarannya tertunda akibat proses administrasi yang membutuhkan waktu. Pemerintah tidak sedang berbuat baik hati ketika membayar rapel. Pemerintah sedang memenuhi kewajibannya untuk membayar hak yang memang sudah lama seharusnya diterima. Memahami perbedaan ini sangat penting, karena kalau kita anggap rapel sebagai bonus, kita akan selalu was-was kalau bonus itu batal. Tapi kalau kita pahami sebagai hak, kita bisa lebih tenang karena hak tidak bisa dibatalkan semena-mena. Mitos 2. Sudah ada tanggal pasti pencairan yang resmi. Ini adalah mitos yang paling banyak beredar dan paling menyesatkan karena biasanya disertai tanggal yang sangat spesifik sehingga terdengar kredibel. Fakta. Per 10 April 2026, belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan yang menetapkan tanggal pasti pencairan rapel. Semua kabar yang menyebut tanggal spesifik adalah analisis, prediksi, atau spekulasi, bukan keputusan resmi. Untuk mengeluarkan uang negara dalam jumlah triliunan rupiah, diperlukan dasar hukum yang kuat, bukan sekadar kabar beredar. Mitos 3. Semua pensiunan akan mendapat rapel dengan jumlah yang sama. Mitos ini menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan seringkali berujung pada kekecewaan ketika kenyataannya berbeda. Fakta, besaran rapel berbeda-beda untuk setiap pensiunan karena bergantung pada golongan terakhir, masa kerja, dan besaran kenaikan yang berlaku.
Pensiunan golongan 4 dengan dasar pensiun yang lebih besar akan mendapat selisih yang lebih besar secara nominal meskipun persentase kenaikannya sama. Kita lanjutkan dengan 4 mitos berikutnya. Mitos 4. Nominal rapel bisa mencapai puluhan juta untuk semua pensiunan. Angka fantastis ini seringkali menjadi clickbait yang efektif karena langsung memancing perhatian dan menghidupkan impian. Fakta, meskipun ada kemungkinan pensiunan dengan golongan tertinggi, masa kerja terlama, dan periode rapel yang panjang bisa mendapat nominal yang cukup besar, ini tidak berlaku untuk semua pensiunan. Sebagian besar pensiunan akan mendapat rapel dalam kisaran yang jauh lebih moderat tergantung golongan dan periode rapelnya. Mitos 5. Taspen sengaja menahan rapel karena ada kepentingan tertentu. Mitos konspirasi seperti ini sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang sebenarnya sedang bekerja keras. Fakta, PT Taspen adalah operator pelaksana yang bekerja berdasarkan instruksi resmi dari pemerintah. Mereka tidak bisa dan tidak mau mengeluarkan uang tanpa dasar hukum yang kuat. Itu bukan penundaan yang disengaja, itu adalah kehati-hatian yang diperlukan agar tidak ada kesalahan yang merugikan banyak pihak. Mitos 6. Kabar dari grup WhatsApp dan media sosial adalah sumber yang bisa dipercaya untuk info rapel. Ini adalah salah satu mitos yang paling berbahaya karena menyangkut sumber informasi. Fakta, grup WhatsApp dan media sosial umum bukan sumber resmi untuk informasi tentang rapel. Sumber resmi yang bisa dipercaya adalah website PT Taspen, website Kementerian Keuangan, website Kementerian PNRB, dan pengumuman resmi dari lembaga-lembaga berwenang. Informasi dari grup WA perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum dipercaya. Mitos 7. Golongan 4 dapat lebih banyak karena negara pilih kasih kepada pejabat tinggi. Mitos ini seringkali menimbulkan perasaan tidak adil di kalangan pensiunan golongan bawah. Fakta, perbedaan nominal bukan karena pilih kasih, melainkan karena logika matematika. Persentase kenaikan yang sama diterapkan pada basis gaji yang berbeda menghasilkan nominal yang berbeda. Semua golongan diperlakukan dengan persentase yang adil dan setara. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke alat paling praktis yang bisa langsung digunakan. 3 pertanyaan ajaib yang setiap kali diajukan kepada informasi tentang rapel akan langsung membantu membedakan mana yang layak dipercaya dan mana yang tidak. Pertanyaan ajaib 1. Siapa sumbernya? Tanyakan selalu. Apakah informasi ini berasal dari akun atau media yang teridentifikasi dengan jelas? Apakah ada nama institusi resmi yang disebutkan? Apakah bisa dicek keberadaannya? Informasi resmi tentang rapel selalu berasal dari lembaga yang bisa diidentifikasi, Kemenkeu, Kementerian PNRB, PT Taspen, atau media resmi pemerintah. Jika sumbernya adalah akun anonim, grup WA tanpa sumber jelas, atau blog yang tidak dikenal, waspada. Pertanyaan ajaib 2, ada nomor peraturannya tidak? Ini adalah filter paling efektif untuk membedakan informasi resmi dari spekulasi. Setiap kebijakan pemerintah yang sah tentang pengeluaran uang negara selalu memiliki nomor peraturan, entah PP, Perpres, atau Permenkeu. Jika ada yang mengklaim rapel sudah resmi akan cair, tapi tidak menyebut nomor peraturan yang menjadi dasarnya, itu hampir pasti bukan informasi resmi. Tanyakan atau cari nomor peraturannya. Kalau tidak ada, informasi itu tidak bisa dipercaya. Pertanyaan ajaib. 3. Kapan dipublikasikan? Ini adalah filter terakhir yang sering luput dari perhatian. Banyak kabar tentang rapel yang viral sebenarnya adalah berita lama dari tahun sebelumnya yang diputar kembali dengan sedikit modifikasi. Selalu cek tanggal publikasi. Jika informasinya sudah lebih dari beberapa minggu, kemungkinan situasinya sudah berubah. Dan jika tidak ada tanggal yang jelas, itu sendiri sudah merupakan tanda bahaya. Bapak, Ibu, ada satu dimensi lagi yang ingin saya bahas dan ini berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai anggota komunitas pensiunan. Ketika kita menerima informasi tentang rapel dan langsung meneruskannya ke grup tanpa verifikasi, kita bukan sekadar penerima informasi yang pasif. Kita menjadi bagian dari rantai penyebaran yang bisa merugikan banyak orang. Bayangkan skenario ini, Bapak menerima kabar dari grup A bahwa rapel akan cair tanggal sekian. Tanpa verifikasi, Bapak teruskan ke grup B yang berisi 200 pensiunan. Dari 200 orang itu, masing-masing meneruskan ke grup lain. Dalam hitungan jam, ribuan pensiunan sudah membangun harapan berdasarkan informasi yang ternyata tidak benar. Ketika harapan itu runtuh, rasa kecewa yang tersebar tidak kalah masifnya. Dan Bapak, meskipun tidak berniat jahat, telah berkontribusi dalam penyebaran kecewa tersebut. Sebaliknya, bayangkan kalau Bapak adalah orang yang sebelum meneruskan informasi selalu bertanya 3 pertanyaan filter itu.
Maka Bapak menjadi bendungan yang mencegah kabar tidak valid menyebar lebih jauh. Bapak menjadi sumber yang bisa dipercaya di komunitas. Dan itu adalah kontribusi yang sangat berharga, yang nilainya bahkan mungkin melebihi nilai rapel itu sendiri. Bapak, Ibu, ada situasi yang mungkin sering terjadi dan membuat kita bingung bagaimana cara merespons ketika ada kabar rapel yang muncul di grup WhatsApp pensiunan yang kita ikuti. Kalau langsung diam saja, bisa dianggap tidak peduli atau tidak tahu. Kalau langsung setuju dan meneruskan, berisiko menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa pilihan respons yang bijak. Respons pertama, verifikasi dulu sebelum bereaksi. Diam sebentar, buka website resmi Taspen atau Kemenko, cari informasi tersebut. Jika tidak ditemukan, itu adalah indikasi kuat bahwa informasinya belum terverifikasi. Respons kedua, sampaikan dengan sopan bahwa perlu dicek dulu. Di grup, Anda bisa mengetik dengan santai, wah kabar menarik, kita cek dulu ya ke website resmi Taspen supaya lebih yakin. Kalau memang benar, pasti ada pengumumannya di sana. Respons ketiga, bagikan filter pertanyaan kepada grup. Ajak anggota grup untuk membiasakan diri menggunakan 3 pertanyaan filter. Ini bukan menghakimi siapapun, ini adalah upaya kolektif untuk menjaga kualitas informasi di komunitas. Bapak, Ibu, setelah memahami mitos dan cara memfilter informasi, apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Pertama, lakukan audit mandiri terhadap informasi rapel yang sudah diterima. Tinjau kembali kabar-kabar tentang rapel yang selama ini Bapak Ibu percaya. Terapkan 3 pertanyaan filter. Berapa persen yang bisa lulus dari 3 pertanyaan itu? Kedua, update cara mendapatkan informasi. Simpan website resmi taspen.go.id dan kemenko.go.id sebagai bookmark di smartphone. Jadikan ini sebagai rujukan pertama bukan yang terakhir. Ketiga, bangun kebiasaan verifikasi sebelum meneruskan. Jadikan ini sebagai rule pribadi, tidak meneruskan informasi apapun tentang rapel sebelum memastikannya dari sumber resmi. Keempat, edukasi orang-orang di sekitar. Bagikan pengetahuan tentang 3 pertanyaan filter ini kepada anggota keluarga dan sesama pensiunan. Bukan dengan cara yang menggurui, tapi dengan cara yang hangat dan penuh kasih sayang. Bapak, Ibu, di tengah semua ketidakpastian tentang kapan rapel akan cair, apa sikap yang paling bijak yang bisa diambil? Sikap pertama adalah menerima ketidakpastian dengan lapang dada. Ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan, dan kemampuan untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian adalah tanda kematangan yang sesungguhnya. Sikap kedua adalah mempersiapkan hal-hal yang bisa dipersiapkan. Verifikasi data Taspen, pastikan rekening aktif, rencanakan penggunaan dana secara umum. Ini adalah hal-hal yang bisa dikontrol meskipun tanggal cairnya belum pasti. Sikap ketiga adalah tidak menjadikan rapel sebagai satu-satunya harapan. Kebahagiaan dan ketenangan tidak boleh digantungkan hanya pada satu hal yang belum pasti. Nikmati masa pensiun hari ini dengan penuh syukur, terlepas dari apakah rapel sudah cair atau belum. Sikap keempat adalah terus memantau sumber resmi secara berkala. Bukan dengan obsesif mengecek setiap hari, tapi dengan memantau secara wajar dan bersumber dari kanal yang tepat. Bapak, Ibu, ada satu aspek yang sering diabaikan dalam diskusi tentang rapel, yaitu dampaknya terhadap kesehatan mental. Penantian yang panjang terhadap sesuatu yang tidak pasti waktunya bisa sangat melelahkan secara mental. Apalagi jika setiap hari dibombardir oleh informasi yang kontradiktif, sekarang dikatakan akan cair minggu ini, minggu depan dikatakan ditunda lagi. Efek yoyo seperti ini pada harapan dan kekecewaan bisa menimbulkan kecemasan, stres, bahkan depresi ringan. Dan kondisi mental yang tidak sehat pada akhirnya juga mempengaruhi kesehatan fisik. Beberapa cara menjaga kesehatan mental selama masa penantian. Tetapkan batas konsumsi informasi. Batasi diri untuk tidak mengecek kabar rapel lebih dari sekali atau 2 kali sehari. Terlalu sering mengecek menciptakan siklus kecemasan yang tidak produktif. Fokuslah pada hal-hal yang bisa dikontrol dan memberikan kebahagiaan. Berkebun, memasak, bermain bersama cucu, beribadah. Semua ini adalah sumber kebahagiaan yang nyata dan tidak bergantung pada kapan rapel cair. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya. Jika rasa cemas mulai menumpuk, berbicara dengan pasangan, anak, atau teman dekat bisa membantu melepaskan beban. Bapak, Ibu, izinkan saya bicara jujur tentang sesuatu yang jarang dibahas, peran media dan konten kreator dalam membentuk persepsi tentang rapel. Kita perlu memahami bahwa ada ekosistem ekonomi di balik penyebaran informasi digital. Konten kreator, termasuk channel YouTube, akun media sosial, dan website berita, mendapatkan penghasilan dari jumlah penonton, pembaca, dan klik yang mereka dapatkan. Judul yang bombastis dan menggembirakan tentang rapel. Rapel golongan 4, fantastis, cair bulan ini.
Terbukti mendapatkan lebih banyak klik dan tontonan dibanding judul yang lebih hati-hati dan akurat. Ini menciptakan insentif untuk terus membuat konten yang menggelegar meskipun faktanya belum tentu mendukung. Bukan karena semua pembuat konten berniat jahat, tapi karena itulah yang sistem algoritma media sosial reward. Mengetahui ini tidak berarti kita harus curiga kepada semua konten tentang rapel. Tapi ini membantu kita memahami mengapa konten sensasional begitu banyak dan mengapa kita perlu lebih kritis dalam memilih sumber informasi. Bapak, Ibu, izinkan saya berbagi sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Ada seorang pensiunan mantan guru bernama Pak Soenario, usia 72 tahun, tinggal di Yogyakarta. Setiap kali ada kabar tentang rapel masuk ke grupnya, beliau selalu melakukan ritual yang sama. Beliau menutup HP sebentar, menyeduh teh kesukaannya, lalu membuka laptop dan mengecek website resmi Taspen. Kalau tidak ada informasi resmi di sana, beliau tidak meneruskan kabar tersebut ke grup manapun. Beliau hanya menjawab dengan satu kalimat, "Belum ada info resmi di website Taspen. Kita tunggu dulu ya." Respon sederhana itu di awal mungkin membuat beberapa teman kurang menyukainya karena dianggap tidak antusias. Ya, tapi lama-kelamaan, anggota grup mulai menghormatinya sebagai sumber informasi yang bisa dipercaya. Ketika Pak Sonario bilang sudah ada info resmi, itu berarti memang sudah ada. Ya, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar ikut-ikutan menyebarkan kabar yang belum pasti. Bapak, Ibu, berikut adalah tips praktis yang bisa langsung diterapkan mulai hari ini untuk membangun kebiasaan verifikasi. Tip 1. Simpan website taspen.co.id di bookmark smartphone. Beri nama Taspen resmi agar mudah ditemukan. Tip 2. Buat grup kecil bersama 1 atau 2 anggota keluarga yang melek teknologi. Setiap kali ada kabar rapel yang tidak yakin, kirim ke grup kecil ini untuk verifikasi bersama sebelum meneruskan ke grup lebih besar. Tip 3. Pasang alarm pengingat mingguan untuk mengecek website Taspen. 1 kali seminggu sudah cukup. Ini memastikan Bapak Ibu mendapat informasi terkini tanpa terjebak dalam kebiasaan mengecek obsesif. Tip 4. Ketika menerima kabar rapel yang tidak yakin, tulis di kertas 3 pertanyaan filter sebelum meneruskan. Proses fisik menulis membantu memperlambat respons impulsif. Tip 5. Ceritakan kepada cucu tentang pentingnya verifikasi informasi. Ini bukan hanya bermanfaat untuk urusan rapel, tapi juga untuk membentuk generasi yang lebih cerdas dalam menghadapi era informasi. Bapak, Ibu sekalian, rangkuman dari video panduan cerdas hari ini, ada 7 mitos berbahaya yang sudah kita bongkar. Rapel adalah bonus, tanggal pasti sudah ada, semua dapat sama, nominal fantastis untuk semua, Taspen sengaja tahan, WA adalah sumber terpercaya, dan golongan 4 anak emas. Gunakan 3 pertanyaan filter setiap kali menerima kabar rapel. Siapa sumbernya? Ada nomor PP-nya? Kapan dipublikasikan? Jadilah sumber informasi yang bisa dipercaya di komunitas pensiunan, bukan penyebar hoaks yang tidak disengaja. Jaga kesehatan mental dengan membatasi konsumsi informasi yang tidak pasti dan fokuslah pada hal-hal yang memberikan kebahagiaan nyata. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjadi pensiunan yang cerdas dalam menyikapi informasi adalah warisan terbaik yang bisa kita tunjukkan kepada generasi muda. Bahwa bahkan di usia tua, kita tetap bisa berpikir kritis, tetap bisa memilah informasi, dan tetap tidak mudah dipermainkan oleh berita yang tidak akurat. Semoga Allah selalu melindungi kita dari informasi yang menyesatkan dan memberkahi setiap langkah kita dalam menjalani masa pensiun yang penuh berkah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sesama pensiunan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.